Suami diam-diam meneteskan racun ke dalam air istrinya. Dengan santai memberikannya di depan istrinya. Setelah berpura-pura tersenyum menolak ajakan untuk bersulang. Segera mencari alasan untuk pergi. Namun dia tidak merasa tenang dan menyembunyikan diri di tempat gelap. Melihat dengan mata kepala sendiri istrinya meminum semua minuman beracun itu. Racun itu tidak memiliki bau apapun. 8 jam setelah meminumnya, jantungnya akan berhenti berdetak. Namun tidak akan meninggalkan jejak apapun. Semua gejalanya sama seperti serangan jantung. Ternyata tidak lama kemudian, istrinya mengalami serangan jantung dan meninggal. Beberapa hari setelah itu, Nick berpura-pura sangat berduka. Akhirnya, pada suatu malam setelah semua anggota keluarga pergi, Nick segera dengan semangat mengendarai motor. Diam-diam datang ke sebuah rumah tersembunyi. Gadis yang membuka pintu adalah alasan dia meracuni istrinya. Ternyata istrinya tidak hanya lebih tua darinya. Bahkan pekerjaan bergengsinya juga diberikan oleh istrinya. Dan istrinya sangat dominan. Selama dia tidak taat, dia akan mengancam untuk memecatnya dari perusahaan. Dia sudah bosan namun terpaksa harus bertahan. Namun beberapa bulan yang lalu, dia bertemu dengan Kara yang lembut dan perhatian. Setelah beberapa waktu, keduanya merencanakan segalanya. Selanjutnya, selama berhasil melewati bedah mayat, mendapatkan warisan besar dari istri, dia bisa pergi jauh dengan Kara. Tapi pada saat itu Nick menerima telepon dari polisi. Tadi baru saja, mayat istrinya ternyata hilang dari ruang jenazah. Mendengar berita ini, keduanya terdiam di tempat. Apa mereka secara tidak sengaja membocorkan rencana mereka? Karena khawatir itu adalah perangkap yang disiapkan oleh polisi. Namun Nick yakin dia tidak melakukan kesalahan. Dia pun memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiba di rumah sakit untuk pemeriksaan, baru mereka tahu. Setengah jam yang lalu, petugas keamanan di sini berlari panik ke jalan. Ditabrak kendaraan yang tidak sempat menghindar sehingga pingsan. Setelah memeriksa rekaman, mereka menemukan dia melarikan diri dari ruang jenazah. Sepertinya dia terkejut oleh sesuatu. Namun yang aneh adalah, kecuali kamera yang merekam petugas keamanan itu utuh, semua yang lainnya telah dirusak. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Kemudian mereka menemukan di ruang jenazah ada satu mayat yang hilang. Itu adalah mayat istri Nick. Mendengar ini, Nick merasa lega. Ini berarti urusan pribadinya tidak terungkap. Petugas Jamie menanyakan apakah dia memiliki masalah dengan siapapun sebelum istrinya meninggal. Nick menjawab bahwa mereka tidak memiliki permusuhan dengan siapapun. Saat itu, Jamie dipanggil keluar. Dan Nick memanfaatkan kesempatan untuk menelepon Kara. Dia mengatakan bahwa dia tidak dicurigai. Tetapi dia tetap meminta Kara untuk pergi ke rumah sakit. Untuk menanyakan tentang petugas keamanan tersebut. Untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan polisi kepadanya benar. Segera setelah itu, dia buru-buru memutuskan telepon dan menghapus catatan. Kemudian, dokter forensik menanyakan apakah istrinya memiliki penyakit sebelum meninggal. Nick membantah satu persatu. Lalu dia mencoba menguji dokter forensik. Apakah dia sudah menyimpulkan bahwa istrinya meninggal karena serangan jantung? Setelah dokter forensik mengatakan itu sangat mungkin, Nick sejenak merasa sedikit tenang. Pernyataan ini membuat orang-orang merasa sedikit tidak nyaman. Dia terlalu tenang menghadapi kematian istrinya. Namun, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Setelah ditahan beberapa saat, Nick mulai merasa tidak sabar. Dia meminta untuk segera pulang. Namun, saat itu lampu tiba-tiba padam. Seluruh gedung kehilangan listrik. Petugas meminta dia kembali ke kantor dan pergi untuk memeriksa. Tiba-tiba, terdengar suara dari ruang jenazah di belakang. Suami mengikuti suara dan masuk ke dalam. Namun, ia menemukan sebuah kotak besi aneh di lemari mayat istrinya. Di dalam kotak itu terdapat beberapa barang milik istrinya semasa hidup. Juga ada sebuah kantong kedap udara yang kosong. Tiba-tiba, suami melihat pintu lemari yang terbuka di samping. Didorong oleh rasa ingin tahunya, ia menyalakan pemantik untuk melihat. Namun, isi di dalamnya hampir saja membuatnya kehilangan akal. Itu adalah botol obat yang dia berikan kepada istrinya. Belum sempat bereaksi, lampu tiba-tiba menyala. Nick cepat-cepat menyembunyikan botol obat itu ke dalam saku. Segera setelah itu, polisi juga datang. Mereka menemukan bahwa pintu lemari itu telah dicongkel. Dan kotak besi itu seharusnya ada di dalam lemari. Jamie menanyakan kepada Nick mengapa dia ada di sini. Apakah dia ingin mencari barang-barang peninggalan istrinya? Nick buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak menyentuh apapun. Namun, polisi masih memeriksa daftar. Mereka menemukan bahwa ada satu ponsel yang hilang. Nick semakin panik, tetapi dia tetap harus mengikuti permintaan mereka. Dia mengeluarkan semua barang kecuali botol obat itu. Dia berharap bisa lolos dengan cara itu. Namun, Jamie sudah melihat melalui kepanikannya. Dia langsung menekannya ke dinding. Dilakukan penggeledahan tubuh secara menyeluruh. Dengan cepat, botol obat itu ditemukan. Jamie tidak tahu apa itu. Namun, label pada botol obat itu menunjukkan bahwa itu berasal dari laboratorium tempat Nick bekerja. Nick menjelaskan dengan panik. Itu adalah sesuatu yang dia baru saja dari tanah. Dan penggunaannya sangat luas. Muncul di tempat pemeriksaan seperti ini. Itu sangat wajar. Namun jelas ini tidak bisa meyakinkan Jamie. Saat itu, telepon Nick tiba-tiba berbunyi. Jamie meminta dia untuk menjawabnya secara langsung. Dan telepon itu adalah dari Kara. Tanpa menunggu Kara berbicara, Nick segera berpura-pura bahwa orang di ujung sana adalah adiknya. Dia mengatakan bahwa dia sedang bekerja sama dengan polisi mengenai hilangnya tubuh istrinya. Kemudian dia segera memutuskan sambungan telepon. Melihat Jamie tidak lagi menekan dirinya, Nick mengatakan bahwa dia ingin ke toilet. Begitu pintu ditutup, dia langsung menelepon Kara lagi. Kara sudah pergi ke rumah sakit, mengonfirmasi keadaan penjaga itu. Ternyata polisi tidak berbohong padanya. Dan Nick segera memberitahu Kara
Pasti ada seseorang yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Orang itu sekarang sengaja memanipulasi polisi, mengarahkan kecurigaan pada dirinya. Dia kemudian bertanya kepada Kara, apakah dia sudah memberitahu hal ini kepada orang lain? Karena seluruh rencana, hanya mereka berdua yang tahu. Kara berkali-kali menjamin, dia sama sekali tidak pernah memberitahu siapapun. Namun, dia segera mulai curiga. Apakah Nick telah mengungkapkan sesuatu saat berbicara dalam tidur? Mungkin istrinya sudah menyadari lebih awal. Setelah kata-kata itu keluar, Nick juga panik. Karena memang dia memiliki kebiasaan bicara saat tidur. Namun saat ini, dia hanya bisa tetap di sini. Selanjutnya, segala sesuatunya perlu ditangani dengan hati-hati. Namun, setelah mencuci muka untuk menenangkan diri, ia menemukan bahwa jendela di belakangnya terbuka. Dan di dekat jendela tiba-tiba ada sebuah surat. Di dalamnya ada undangan untuk perayaan bisnis. Dan di bagian belakangnya tertulis sebuah kalimat. Tutup mata. Kau masih di sampingku. Ini benar-benar membuat Nick sangat ketakutan. Ia pernah melihat undangan itu di rumah. Saat itu, untuk menghindari acara malam itu, ia bahkan membuat alasan agar istrinya pergi sendirian. Dan kalimat di belakang itu adalah pesan dari pacar kecilnya, Kara, di suatu malam, yang dikirimkan sebagai pesan kerinduan. Kalimat ini seharusnya hanya diketahui oleh dia dan Kara. Memikirkan ini, napas Nick mulai terasa berat. Apakah malam itu istrinya berpura-pura tidur? Sudah lama mengetahui hubungannya dengan Kara. Ia buru-buru merobek barang-barang itu dan membuangnya ke toilet. Namun, saat ia berencana untuk menyiramnya, ia mendapati toilet itu patah. Dan pada saat itu, seorang polisi masuk. Nick segera menutup pintu. Ia tahu bahwa ia hampir tertangkap. Ia hanya bisa menahan rasa mual. Mengangkat potongan kertas dari toilet dan menelannya satu persatu. Sampai semuanya teratasi dengan bersih. Dia baru keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Ternyata polisi telah menemukan sesuatu yang baru. Di ruang kontrol yang mengatur seluruh pemantauan dan listrik gedung, mereka menemukan sebuah saluran ventilasi raksasa. Saluran tersebut terhubung langsung ke atap gedung. Dan di atap, mereka juga menemukan jejak kaki yang baru. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi. Seseorang telah mengubah kalender yang ada di dinding. Dia mengubah tanggal menjadi 20 Maret 2012. Bahkan kombinasi pintu yang satu-satunya mengarah keluar juga telah diubah menjadi tanggal itu. Jamie bertanya pada Nick apakah dia mengenal tanggal ini. Nick dengan lisan mengatakan tidak. Namun di dalam hatinya sudah kacau balau. Itu adalah kombinasi lapnya. Juga adalah hari dia bertemu Kara. Dia terbiasa mengatur kombinasi dengan beberapa tanggal spesial. Dan kebiasaan ini hanya diketahui oleh istrinya. Namun saat ini, Nick hanya bisa menolaknya dengan keras kepala. Saat Jamie masih ingin bertanya lebih banyak kepadanya, lift tiba-tiba mengalami kerusakan. Suatu sumber api di dalam gedung memicu alarm. Mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Nick sengaja berjalan paling belakang. Kara kembali menelepon. Memanfaatkan situasi saat tidak ada yang memperhatikan, dia segera bersembunyi di sebuah ruangan untuk menjawab. Namun, belum sempat berkata banyak. Dia tiba-tiba melihat sebuah gelang di depannya. Dan di gelang itu tertera nama Kara dan alamatnya. Saat itu, dia tiba-tiba melihat bayangan istrinya menatapnya dengan tajam dari luar jendela. Namun, sekejap kemudian bayangan itu menghilang. Nick tiba-tiba menyadari bahwa mungkin istrinya masih hidup. Semua ini adalah permainan yang dibuat oleh istrinya. Dalam keadaan panik, suara di atas kepalanya kembali normal. Nick segera memutuskan sambungan telepon dan menghapus riwayat panggilan. Namun, entah kapan, Jamie sudah berada di belakangnya. Melihatnya dengan sikap yang mencurigakan. Dia segera meminta Nick untuk menyerahkan ponselnya. Namun, semua catatan di ponsel sudah sepenuhnya terhapus. Tidak ada yang bisa dilacak. Nomor telepon masuk yang mereka dapatkan juga berasal dari nomor yang tidak dikenal. Tidak bisa diketahui siapa yang berbicara dengannya. Melihat semua penyelidikan tidak menunjukkan kemajuan. Seorang petugas polisi membawa sebatang puntung rokok. Itu ditemukan di dekat asbak di sebuah toilet. Dan Nick memang pernah berada di toilet itu. Selain itu, hasil uji lab untuk botol obat itu juga sudah keluar. Zat di dalamnya adalah racun dari hewan tertentu. Sangat jarang digunakan untuk keperluan medis. Namun, dapat menyebabkan henti jantung setelah 8 jam masuk ke dalam tubuh. Gejalanya sama persis dengan penyakit jantung. Semua informasi semakin meningkatkan kecurigaan terhadap Nick. Jamie segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil mobil penjemput. Dia ingin membawa Nick kembali ke kantor untuk diinterogasi. Sambil menunggu, Nick dikunci di sebuah ruangan untuk dijaga. Saat ia merenungkan bagaimana menghadapi selanjutnya, suara datang dari jendela. Sebuah jendela entah kapan dibuka. Dan di ambang jendela terdapat gelas yang digunakan istri untuk meminum racun. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari belakang. Nick yang pulih dari ketakutan, perlahan bangkit. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari belakang. Nick mendorong pintu dan masuk. Ini adalah ruang pendingin mayat yang lain. Dan suara nyanyian berasal dari sebuah kantong buah. Nick bahkan menemukan sebuah ponsel di dalamnya. Dan telepon itu ternyata dari istrinya. Dia dengan gemetar mengangkat telepon. Namun pihak di seberang segera menutup telepon. Terdengar suara dari belakang lagi. Sepertinya baru saja ada seseorang melarikan diri. Jelas semuanya ini disengaja oleh seseorang. Dia segera memeriksa catatan panggilan. Namun dia menemukan bahwa semua panggilan masuk berasal dari istrinya. Nick pun membalas telepon tersebut. Namun yang mengangkat telepon adalah seorang pelayan restoran. Dia mengatakan bahwa telepon itu ditemukannya di restoran. Setelah memastikan nama restoran tersebut, Nick tiba-tiba teringat. Dia pernah pergi ke sana untuk makan bersama istrinya. Dan itu adalah saat istrinya menyapa seorang pria tua dengan sangat akrab.
Istrinya berkata bahwa itu adalah pengacara barunya yang bernama Alonso. Kemudian dia bercanda. Dia ingin agar dia merevisi kontrak pernikahan mereka. Melakukan pembagian harta kembali. Saat itu, Nick mengira itu hanya sebuah lelucon. Sekarang tampaknya itu mungkin karena istrinya sudah mencurigai sesuatu. Dan tatapan pria tua itu juga tampak aneh. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan istrinya. Maka perlu untuk memeriksa identitas Alonso. Dia segera menelepon Kara lagi. Mengabarkan bahwa ponselnya telah disita oleh polisi. Dan memberitahu Kara tentang semua kejadian yang baru saja terjadi. Segera setelah itu, dia meminta Kara untuk cepat mengecek identitas Alonso. Tak lama kemudian, Nick dibawa ke ruangan lain. Jamie langsung mengatakan bahwa dia mencurigai Nick telah meracuni istrinya dengan zat dari botol obat. Kemudian, dia juga mencuri jasad istrinya. Untuk mengganggu polisi dalam melakukan bedah mayat. Dan Nick langsung merespons dengan tenang. Jika obat yang mereka maksud tidak akan meninggalkan jejak. Jadi sebenarnya dia tidak perlu mencuri mayat sama sekali. Terlebih lagi, semua ini hanyalah dugaan. Sama sekali tidak ada bukti. Mendengar ini, Jamie malah tersenyum. Dia membawa selembar dokumen dan berjalan menuju Nick. Istrimu memberikan dokumen kepada seorang polisi 3 bulan lalu. Apakah mereka selalu memata-matai kamu? Nick membuka dokumen tersebut. Jika benar hubungan saya dengan Kara tertangkap oleh Alonso, itu benar-benar akan berakhir. Namun, polisi dari sisi lain segera menelepon. Mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna di rumah Alonso. Namun, hard drive komputernya hilang. Jamie segera memberi perintah untuk mencari rumah Nick. Nick cepat-cepat memanfaatkan kesempatan untuk menghubungi Kara lagi. Dia baru saja membicarakan tentang detektif. Kara berkata bahwa dia sudah tahu. Karena hard drive Alonso ada padanya. Seseorang menyelipkan hard drive itu melalui celah pintunya. Di dalamnya ada sebuah folder yang dinamai setelah Alonso. Dan di dalam folder itu terdapat foto-foto mereka saat kencan. Yang lebih menakutkan adalah percakapan mereka saat berkonspirasi untuk menghilangkan istri Nick. Bahkan direkam dalam bentuk audio dan dimasukkan ke dalam folder. Ini berarti saat itu, Nick telah dipasangi alat penyadap. Saat ini Nick akhirnya yakin. Istrinya sudah tahu segalanya sejak lama. Ia pun bertindak seolah mendukungnya hingga kini. Dan tujuan akhir Nick mungkin sebenarnya adalah Kara. Nick menyuruh Kara segera pergi. Namun Kara baru saja keluar dari rumah. Sebuah mobil di belakangnya menyala lampunya. Mendekatinya dengan cepat. Nick, segera setelah itu, suara di telepon menghilang. Nick benar-benar panik. Ia tidak peduli dengan yang lain. Dalam keadaan panik, ia menemukan Jamie dan berkata bahwa ia harus segera pergi. Namun Jamie tanpa berpikir langsung menolak. Dalam keadaan terdesak, Nick dengan berani mengungkapkan masalahnya dengan Kara. Karena istrinya ternyata tidak mati. Maka meskipun mengungkapkan kebenaran, masih ada ruang untuk bergerak. Saat ini, keselamatan Kara adalah yang terpenting. Selanjutnya mereka bahkan merencanakan dan melaksanakan. Hal meracuni istri juga diungkapkan sepenuhnya. Dan ia mengatakan bahwa ia curiga istrinya sebenarnya tidak mati. Segala yang terjadi hari ini adalah balas dendam istrinya terhadap mereka. Dan saat ini Kara sedang menghadapi bahaya. Jika Nick telah merencanakan kematian istrinya dengan cermat, dan melihatnya sendiri meminum racun, lalu mengapa istrinya masih hidup? Nick memejamkan matanya. Mungkin istrinya mengganti gelas saat dia tidak memperhatikan. Segera setelah itu, dia meminta Jamie dengan nada yang hampir memohon. Tolong. Saya butuh bantuanmu untuk Kara. Tolong. Namun pada saat itu, polisi yang menggeledah rumah Nick menemukan sesuatu yang penting. Mereka menemukan peta rute dan sebuah pistol di rumah Nick. Mereka juga menemukan sekop dan tas olahraga di mobil Nick. Selain itu ada sebuah masker dan sepasang sepatu olahraga.